Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang segala sesuatu ada tujuannya. Amen. Amsal 16 ayat yang keempat berkata begini. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Wow. Tuhan saja membuat segala sesuatu itu ada tujuannya. Sebelum kita membangun atau melakukan sesuatu, mari pikirkan, apa tujuannya? Pastikan tujuan kita dalam membangun atau membuat sesuatu atau melakukan sesuatu merupakan hal yang menambah nilai, adding value, bukannya hal yang mengurangi nilai dalam hidup kita maupun orang lain. Contoh, apa yang saya maksud tentang menambah dan mengurangi nilai adalah seperti ini. Apakah yang Anda kerjakan atau yang Anda bangun mensejahterakan atau menyengsarakan? Memperkaya atau mempermiskin? Menguntungkan atau merugikan? Menumbuhkan atau mematikan? Mendidik atau menyesatkan? Memperbaiki atau merusak? Memajukan atau menghancurkan, mempertajam atau mempertumpul, membangun atau merusak. Dua hal yang berbeda. Yohanes 10 ayat 10 kita lihat ayat firman Tuhan dalam bahasa Indonesia dikatakan begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, kata Yesus. Mari lihat terjemahannya dalam Amplified Bible. The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance. Pengertian abundance di situ, to the full till it overflows. Artinya, Yesus datang supaya kita memperoleh hidup, katakan amin. Menikmati hidup kita dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Overflows artinya sampai tumpah. Tuhan akan memberkati kita supaya hidup kita tumpah buat orang lain. Hidup kita jadi berkat. Karya Tuhan dalam hidup kita selalu adding value, menambah nilai, mengangkat kita ke tempat yang jauh lebih baik. Amen. Saya pernah khotbah tentang karya Yesus dalam hidup kita, meningkatkan nilai dalam hidup kita. Yesus yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa, baca sama-sama, Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Lihat, apa yang Yesus kerjakan dalam hidup kita selalu meningkatkan hidup kita, menambah nilai, membawa kita ke tempat yang lebih baik. Yesus yang tanpa dosa disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita yang seharusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Mari baca 2 Korintus 5 ayat 21. Sama-sama. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Satu-satunya yang membuat saya memilih mengikut Kristus adalah gini. Saya tahu kita tidak cukup baik untuk masuk surga. Tidak akan pernah cukup baik. Ada selalu sisi kelam dan sisi hitam dalam hidup semua orang. There's always a dark side. Dan kasih karunia Tuhanlah yang membuat oleh karena salib Kristus, kita semua dibenarkan di hadapan Bapa. Yang mengerti katakan amen. Mari sadari bahwa semua yang Yesus buat dalam hidup kita selalu menambah nilai. Katakan amen. Kenapa begitu? Karena Tuhan sangat mengasihi kita.
Dan bahwa hidup kita sangat berharga bagi Dia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda harus tahu bahwa dunia bicara soal manusia yang diciptakannya sangat berharga bagi Dia. Jangan sampai kita mengerjakan, melakukan hal-hal, membangun hal-hal yang bukannya menambah nilai dalam hidup orang lain, tapi malah kita mengurangi nilai dari hidup mereka dan kita merusak pekerjaan Allah. Makanya kenapa saya tidak mau jemaat ICI punya budaya menghakimi. Kalau Tuhan saja masih sabar sama kita, kata firman Tuhan, supaya Dia kasih kesempatan buat kita bertobat, apa hak kita menghakimi orang lain? Yesaya 43 ayat 4 berkata gini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Katakan, aku berharga bagi Allah. Jangan sia-siakan hidupmu karena engkau berharga bagi Allah. Pastikan ketika Anda membangun sesuatu, melakukan sesuatu, bertanyalah pada dirimu, apa tujuannya? Apakah yang saya lakukan ini menambah nilai, bukannya mengurangi nilai dalam hidup saya dan orang lain? Bukan hanya bicara orang lain, tapi bicara hidup kita, karena kita berharga. Saya akan akhiri dengan 4 contoh dalam kehidupan. Yang pertama, apakah pergaulan Anda, orang-orang di sekitar Anda hari ini menambah nilai atau mengurangi nilai dalam hidup Anda? Mazmur 1 ayat 1 berkata gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dikatakan berbahagialah. Adding value berarti gini, hidup kita jadi bahagia. Anda ingin bahagia, angkat tangan. Kata firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 1 bilang ini, kalau Anda ingin berbahagia, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapakah orang fasik? Orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau menghidupi. Coba pintar menghakimi. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Anda ingin berbahagia? Jangan bergaul sama orang-orang berdosa dan mengikuti cara-cara hidup mereka. Anda ingin berbahagia? Jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Anda mau lihat apakah hidupmu hari ini dikelilingi oleh orang-orang yang menambah nilai atau mengurangi nilai dalam hidupmu? Simple. Apakah Anda lebih bahagia bersama mereka? Apa mereka membuat Anda menderita? Contoh, morotin Anda. Membuat Anda jadi hidup tidak berkualitas. Membuat hidupmu lebih banyak ngabisin waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Saya jarang hangout, honestly. Gak ada waktu. Kalau saya punya waktu free, saya lebih baik sama anak saya. Karena anak saya yang paling sering dikorbankan karena pelayanan saya. Saya tidak ke salon. Saya panggil orang gunting rambut ke rumah. Gak ada waktu buat pergi aja. Jadi saya sangat hitung waktu saya. Beberapa waktu kami mulai punya gereja ini, ICI. Salah satu pengerja bilang, haruslah sekali-kali fellowship sama pengerja, katanya gitu. Saking saya gak pernah fellowship sama pengerja. Sama staff aja, saya punya meeting mingguan, itu purely meeting. Jadi bukan have fun. Meskipun kami selalu fun, ya. Satu kali saya coba, oke lah. Habis 60 minutes worship, kami nongkrong di warung Ropita. Kurang sehat sebenarnya. Karena gak pernah saya kalap makan begituan. Roti bakar, coklat keju, itu makanan kesukaan waktu SMA, kata suami saya.
Indomie goreng pakai telur dan kornet gitu ya. Pada lapar ya. Kemudian apalagi nasi uduk, ya kan? Dosa. Sate Padang dan teman-temannya. Ada yang diet pesannya sate taichan. Saya kurang suka, rasanya kurang enak untuk saya. Saya makannya yang agak kurang sehat. Sikat. Terus ada yang ngeracunin lagi. Ciheni, Hen, jus alpukat ya. Oh itu musuh itu kalau orang diet, saya bilang. Dia bilang lu cobain sesendok. Waduh, ini jahat ini. Mereka sayang sama saya tapi mereka mencobai saya. Udah tahu punya gembala harus kurusin badan. Pandemi telah menambah terlalu banyak dalam hidup saya. Beda kan di YouTube ya. Kemudian satu kali makan itu ketawa tuh saya bilang gini, nggak boleh sering-sering kayak begini, nggak sehat, saya bilang gitu. Bener gak sih? Kemudian mereka bilang gini, salah, justru kamu harus sering begini sama kami. Saya diam, oke. Kemudian minggu depannya lagi saya nggak ada di Jakarta, aman ya kan? Minggu depannya lagi habis 60 minute diajak nongkrong lagi, tempat yang sama. Emang mereka kurang ajar kadang-kadang. Kemudian minggu depannya lagi diajak nongkrong lagi ke tempat yang sama. Saya bilang kalau begini terus gue nambah nih beratnya. Katanya kan cuma seminggu sekali. Kak Heni gak apa-apa. Seminggu sekali buat kalian tuh gak nambah banyak. Saya glek air putih aja naik sekilo. Tapi satu hal yang saya akui. Kalau kita tanya adding value gak tuh Kak Heni? Adding value gak tuh pergaulan Bu Heni? Jujur satu hal yang saya dapat. Kenapa meskipun saya tahu itu ngegemukin tapi saya tetap mau? Karena mereka membuat saya tertawa. Mereka membuat saya bahagia. Saya happy. Dan yang paling penting gini, waktu berkualitas sama mereka tuh berasa banget. Kita gak ngomongin orang. Kita gak gosip. Kita ngetawain diri sendiri. Kita kecekik. Kita ngomongin antara kita aja, kita gak ngomongin orang. Sehat. Kita gak gosip. Itu yang saya senang. Yang bikin saya malas ngopi sama orang, baru duduk udah ngomongin si A, baru duduk ngomongin si B. Kok kepahitan gak kelar-kelar, capek. Buang sampah di tempat yang salah. Kita capek, dia tumpahin ke kita. Tambah lelah. Bener gak? Lebih baik nih kalau kita yang lelah-lelah nih kayak saya. Duduk sama yang bikin kita ketawa aja. Hati sukacita. Katakan amen. Mamanya Ibu Iren, General Sekretari gereja ini, umur 76. Awet muda kayak laki cap. Umur 76 kayak 60. Pengen gak ibu-ibu kayak begitu? Saya langsung tanya, Tante, rahasianya apa? Dia bilang gini, hati yang sukacita. Puji Tuhan. Amen. Yang mau ibu-ibu katakan amen. Yang kedua, zaman ini zaman sosial media, dunia maya. Orang mulai berlomba-lomba bangun reputasi, bangun karya, bikin usaha lewat dunia maya dan sosial media. Contoh seperti YouTube ya. Banyak orang tuh pengen eksis, pengen dikenal, pengen punya banyak follower, subscriber. Tetapi tahukah Anda, kalau Anda ingin terkenal, Anda ingin dikenal, Anda akan punya yang namanya pengaruh, katakan pengaruh. Semakin Anda terkenal, Anda semakin punya pengaruh. Pengaruh itu didapat dari 4 ya. Yang pertama kekayaan, yang kedua jabatan, yang ketiga ketenaran, yang keempat dampak. Semakin seseorang terkenal, semakin luas lingkar pengaruhnya. Nah, sebagai orang yang jadi public figure, kita nggak bisa bilang hidup gua, suka gua, jangan kepoin gua. Kita nggak bisa gitu. Karena ketika Anda milih untuk eksis dan dikenal orang, ada tanggung jawab yang mengikuti Anda. Tingkah lakumu, perkataanmu, hidupmu, bahkan cara berpakaianmu
akan disorot oleh orang banyak dan diikuti, dicontoh oleh para followersmu. Saya pernah satu kali beli tas murah untuk pergi ke luar. Saya foto pakai tas itu, taruh di dada. Langsung ditanya orang di Instagram. Saat itu juga, Bu Heni, itu jualannya Tangan Pengharapan. Gitu. Waduh, kayaknya saya pakai apa juga dibeli orang. Cucok ya. Katanya gendut-gendut gini body display. Jadi Ibu Heni gak boleh pakai baju sendiri. Katanya harus pakai baju jualan Tangan Pengharapan. Biar orang beli. Nah kalau saya khotbah gini saya masih minggir dikit supaya orang sempat capture. Pengen beli yang kayak Bu Heni ya. Atasan dan bawahan dari batik Tangan Pengharapan. Oke. Banyak orang pengen terkenal tapi mereka gak ngerti bahwa dikenal itu punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Anda punya tanggung jawab untuk memberi teladan yang baik. Menebar inspirasi positif yang membangun dan bukan mengacaukan, apalagi membuat kerusuhan. Pengaruh Anda membuat suara Anda didengar orang. Jangan pernah melemparkan kata-kata yang memprovokasi kekacauan. Amsal 29 ayat 8 berkata gini, pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Lihat aja tuh akun-akun yang memprovokasi, yang bikin ribut. Adalah orang-orang yang pencemooh, sukanya ngomongin orang. Ngapain? Bahkan mengeluh pun di sosial media, saya rasa enggak perlulah. Kadang-kadang lebay banget di Facebook orang tulis stres. Ngapain? Pertama, who cares? Kedua, yang ada orang yang sebel sama lu jadi seneng. Punya masalah soal suami, nggak usah posting-posting. Yang ngiri sama kita, yang sebel sama kita, tepuk tangan. What for? 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Mari kalau Anda itu punya akun sosial media, seberapapun followersnya, Anda punya tanggung jawab. Lepaskan perkataan yang baik, yang membangun, yang menginspirasi, memberi semangat. Kalau Tuhan tuh kasih kita kesempatan untuk beri pengaruh dalam hidup orang lain, pastikan kita bertanggung jawab dengan itu. Katakan amin. Yang ketiga, kalau Tuhan itu mengaruniakan kepada Anda kekayaan, sehingga Anda bisa membangun sebuah usaha, pastikan Anda ngerti tanggung jawab Anda. Jangan hanya cari keuntungan diri sendiri, tapi Anda harus memastikan produk yang memperkaya Anda juga mensejahterakan orang lain. Pastikan apa yang Anda bangun, sekali lagi, menambah nilai dalam hidup orang lain, bukan merugikan mereka. Jangan pernah mengorbankan orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Amen. Ingat, hidup di dunia ini sementara. Apalagi, maaf, yang udah senior. Udah jangan gila harta lagi. Suatu hari kita semua akan masuk ke dalam kekekalan yang selama-lamanya. Jangan hanya memperkaya diri di dunia yang sementara. Baca sama-sama apa yang Yesus katakan. Yohanes 6 ayat 27. Sama-sama yuk. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Kalau Anda diberkati Tuhan dengan kekayaan, jangan menindas orang lemah. Jangan memperdaya orang lain. Jangan memanipulasi orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Kok ya ada tega-teganya orang itu jualan makanan yang tidak baik untuk kesehatan orang. Bikin produk lipstik yang bikin kanker. Ada aja. Manusia kalau udah serakah mengorbankan sesama. Yang terakhir, kalau Tuhan itu mengaruniakan kepada Anda pasangan hidup dan keturunan, Anda harus tahu bahwa Anda harus bertanggung jawab atas hidup mereka. Orang tua harus jadi teladan bagi anak-anak mereka. Baik anak-anak rohani maupun anak-anak jasmani.
Memilih jadi gembala dituntut keteladanan. Hati-hati dengan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita menyesatkan mereka. Matius 18 ayat yang ke-6 berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ngomong kasarnya gini ya, lu nyesatin orang lu mati aja, betul nggak? Ini halus aja bahasanya. Tuhan tuh gak suka orang-orang tuh disesatkan. Sebagai seorang papa, Anda punya tanggung jawab untuk menjadi sumber. Makanya Anda dipanggil Aba. Aba itu artinya sumber. Anda harus jadi imam bagi istri dan anak-anakmu. Jangan tiap malam buat doa keluarga aja harus istri yang manggil-manggil kamu. Sebagai imam tuh punya inisiatif ngajak anak dan istri doa. Apa susahnya? Ngerti tanggung jawab, kerjakan saja. Kadang-kadang istri udah teriak sampai 5 kali, masih main HP aja. Sebagai mama, Anda punya tanggung jawab untuk menjadi penolong bagi suami Anda. Bukannya ngerongrong suami Anda. Banyak perempuan, banyak maunya, tapi gak mau bantu suaminya. Alasannya gak bisa kerja. Habisin duit aja. Tanggung jawab Anda sebagai mama, merawat dan membimbing anak-anak Anda. Itu bukan tugas suster Anda. Anak itu cuma dititipkan sementara Anda kerja. Setelah itu tetap tugas membimbing anak Anda adalah Anda. Saya tidak izinin siapapun adding value ke anak-anak saya. Neninya, pembantu, gak usah ikut campur. Saya yang ngajar anak saya. Kadang-kadang punya neni sok pinter ngajarin yang gak bener. Anda harus hati-hati loh. Tahu-tahu anakmu udah pinter nyanyi dangdut daripada lagu rohani. Anakmu tahu-tahu masih kecil-kecil udah nyanyinya lagu patah hati. Sakitnya tuh di sini kata gitu. Bangga anak gue loh di videoin TikTok. Anak gue pinter dangdutan kata gitu. Maknya ngajarin apa? Kalau sustermu, pembantumu bicara jauh lebih dalam kepada anakmu dari dirimu, Anda yang salah. Makanya disuruh kerja gak bisa. Tapi ninggalin anak terus. Pergi happy-happy sama teman, nongkrong kafe sana sini, makan restoran sana sini. Boleh lah, shopping sana sini boleh lah. Tapi kalau di jam-jam anak udah pulang sekolah, Anda harus di rumah. Saya atur meeting saya, jangan ketemu makan siang. Bukan saya pelit, saya mau makan sama anak saya. Pak, saya pastikan makan malam saya di rumah. Kadang-kadang sebel kalau orang gak mau ngerti gitu loh. Bukan kita gak mau. Tugas kita di hadapan Tuhan, tanggung jawab itu. Saya kasih tahu, bukan ribuan, tapi 2-3 domba di rumah. Itu tanggung jawab pertama. Tugas seorang mama menghantar anak-anaknya untuk bisa jadi mandiri. Bisa siap keluar dari rumah. Banyak orang punya anak banyak tapi nyanyiin anak mereka. Sementara banyak orang yang sangat pengen punya anak. Jujur ya, kadang-kadang saya kalau ngelihat orang yang pengen punya anak, saya tuh terbeban doain. Tapi kok gak dikasih-kasih sama Tuhan tuh saya gak ngerti gitu loh. Tapi kan kita harus ngerti bahwa hidup ini kan kehendak Tuhan. Kalau memang Tuhan gak kasih ya sudahlah. Tapi saya selalu berdoa buat pengerja yang belum punya anak. Saya selalu doa buat mereka. Saya terus doain. Tapi saya temukan, maaf ya, ini nggak ingin menghakimi. Orang-orang yang nggak dikasih anak sama Tuhan, beberapa, saya temukan memang kurang suka anak kecil. Kalau Tuhan percayakan, tapi kita nggak bisa ngurusnya, mungkin lebih baik kita jangan punya anak, menurut saya. Yang kasihan gini, anak-anak itu justru diberikan kepada orang-orang kebanyakan yang menyia-nyiakan mereka gitu loh. Tuhan, why gitu. Sometimes ya, banyak hal di hidup ini yang jadi misteri, yang cuma Tuhan yang bisa jawab, bener gak? Banyak orang yang menyia-nyiakan pasangan hidupnya.
punya istri baik disia-siain. Punya suami baik ya disia-siain, gak dihargain. Sementara di luar sana banyak sekali jomblo yang ngebet nikah. Kepala 3, kepala 4. Mereka minta didoain sama saya, minta dikenalin sama saya. Saya juga udah putus asa. Apalagi mereka. Saya pikir gini, kenapa Tuhan ciptain lebih banyak perempuan ya? Bener gak sih? Sedangkan yang cowok, kalau udah kepala 3, rata-rata udah pada punya. Yang bagus maksud saya. Banyakan orang tuh nyanyain pasangan mereka, sementara di luar sana banyak yang pengen nikah. Ironi ya. Yang punya tidak menghargai, yang tidak punya sangat mengingini. Saya tutup dengan Roma 14 ayat 12. Sama-sama yuk. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ketahuilah bahwa setiap kita akan dituntut pertanggungan jawab sama Bapa di sorga. Pastikan kita bertanggung jawab atas setiap karunia yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Pastikan semua yang kita bangun, segala sesuatu yang kita lakukan berdampak positif, menambah nilai, mensejahterakan orang, membuat orang lain hidup lebih baik. Bukan hanya untuk hidup mereka, tapi juga untuk hidup kita dan keluarga kita. Banyak kali kita terperangkap, kita nolong orang, tapi kita menyengsarakan keluarga sendiri. Kita sungkan sama orang, dan kita gak jaga perasaan pasangan sendiri. Ironi bukan? Saya berdoa, mari hari ini mulai lebih mawas diri. Hati-hati, jangan ngomongin orang, jangan jahat sama orang. Jangan sirik sama orang, jangan menjatuhkan orang lain. Kemarin saya baru dikasih tahu, ada istri hamba Tuhan besar ngomongin saya. Ini dan itu. Saya ketawa aja. Saya bilang ngapain ngurusin saya? Apalagi yang dibicarakan masa lalu. Saya kan hidup sebagai ciptaan baru. Kalau orang itu kenal saya masih gak apa-apa. Yang di ngomongin gak bener, kan lebih parah bikin orang ketawa aja. Lagian gini, untungnya apa buat dia? Bener gak? Kita ngomongin orang, untungnya apa buat kita? Orang pernah salah sama kita, udah ampuni aja. Kalau orang salah, kalau orang gak salah, berarti kita ngiri aja. Ngapain ngiriin orang? Contoh nih, saya mau ngiri sama cewek yang lebih cantik, lebih putih dari saya. Buat apa gak nolong saya jadi lebih putih juga? Saya iri gitu lihat hidung dia mancung. Apa yang saya bisa lakukan? Gak akan rasa iri itu menolong hidung saya lebih tinggi 5 cm. Gak akan juga. Ya sudahlah, gambar-gambar aja dikit lumayan. Kasih kilau-kilau di tengah. Di TV tampak lumayan kan? Meskipun tetap mungil. Tapi Jojo suka. Hidup baik-baik. Tuhan beserta, mari kita berdoa. Bapa di sorga, berikan hikmat dalam hati kami. Supaya apa saja yang kami bangun dalam hidup ini menambah nilai. Bukan mengurangi nilai dalam hidup orang lain, hidup kami dan keluarga kami. Ayo berdoa, Tuhan kasih hikmat, tuntun umat-Mu. Supaya mereka jadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong supaya hidup mereka lebih berkualitas. Mereka tidak sia-siakan hidup mereka. Tapi mereka boleh berkarya, berbuah bagi kerajaan sorga dan bagi hidup sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. God bless you.